Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam hari ini tanggal 16 Juli 2024, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena cintanya Tuhan luar biasa. Selalu tiap hari, setiap saat, pagi dan malam, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan selalu komentar saya, terima kasih kepada Tuhan karena memang kenyataannya kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita berkata dengan iman. Kalau tiap hari, tiap saat kita berkata dengan iman, berlakulah itu terjadi. Yaitu damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu. Dengan kata iman seperti itu, pasti dengan yakin Tuhan akan menyatakan damai sejahtera, berkat Tuhan yang melimpah buat setiap kita. Itulah Yesus kita hidup. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang real. Tuhan yang nyata. Seperti saat ini saya menyatakan demikian, Tuhan dia dari sorga. Dia mendengar setiap kalimat statement yang kita sampaikan dan akan diwujudkan dalam nama Yesus. Sebab kita melangkah dengan iman dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, malam ini kita mau baca Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 47. Dan besok malam kita lanjutkan Kisah Rasul pasal ketiga. Inilah bukti nyata Jemaat Gereja yang mula-mula hidup di dalam kasih di Yerusalem. Saling care, saling peduli, saling cinta, saling melayani, saling memberikan nasihat firman Tuhan, sehingga jemaat makin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Melayani, melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, melayani dasar mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi, mengasihi, oh, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Jangan ada dendam dan tidak benci, tetapi yang ada mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, amin, haleluya. Tuhan Yesus lebih dahulu mengampuni kepadaku. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Mari kita saling mengampuni, seperti ajaran Yesus, saling mengasihi, saling mengampuni. Ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Oh, saling mengampuni, seperti firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dan 5 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, amin, haleluya. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran
dan perasaan yang sama terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan pikiran dan hatiku untuk firman-Mu malam hari ini Bapa. Ampuni semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersihkanlah hidupku ya Tuhan, bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Hiduplah di dalam kasih, di dalam kesetiaan, saling melayani, saling mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Kami percaya malam hari ini kami diberkati Tuhan. Biar hari hidupku bersama dengan Tuhan. Hidupku tidak mau jauh dari Engkau Bapa, tapi mau selalu dekat dengan Yesus. Karena Engkau juru selamat kami, Engkau sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selasa malam ini 16 Juli 2024. Sesuai dengan firman Tuhan tadi dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah maunya firman Tuhan. Kita memiliki kasih Kristus, saling peduli, saling care, seperti kita membaca malam hari ini atas kemurahan Tuhan. Pada Selasa malam 16 Juli kita akan mengakhiri Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama di Yerusalem. Orang-orang menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh, dahsyat ini pekerjaan Tuhan. Makin hari makin bertambah karena ada pekerjaan Roh Kudus, dan mereka dibaptis dari bapak ibu yang belum dibaptis dalam nama Yesus. Mari baptiskan dirimu. Itu perintah Tuhan di dalam Markus 16, 17, 18. Percaya kepada Tuhan dan mereka dibaptis dan diselamatkan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk menjaga roti dan berdoa. Menjaga roti firman Tuhan, roti firman Tuhan dan berdoa. Ada perjamuan kasih di sini, ada cinta kasih mesra. 43. Maka ketahuan mereka semua sehingga rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wah, Roh Kudus bekerja sehingga rasul dipakai Tuhan. Berbagai mujizat, pertolongan Tuhan dinyatakan, dan tanda-tanda ajaib terjadi, dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Coba dibukti nyata, ada kebersamaan, ada persatuan kesatuan. Ini maunya Tuhan Yesus, supaya kita menjadi satu tubuh Kristus.
Berbagai macam sinode silakan berbeda, tapi tetap pandang kepada Tuhan Yesus. Sebab kepala gereja yang sempurna Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu, kepala gereja Tuhan Yesus juru selamat kita. Dia satu-satunya juru selamat. Kepala sinode bukan juru selamat. Pendeta bukan juru selamat. Saya bukan juru selamat. Tapi Tuhan Yesus juru selamat. Dan mata kita tertuju kepada Yesus. Dan semua orang menjadi percaya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi ada kasih di dalam tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan gembira dengan tulus hati. Coba bayangkan Bapak itu. Kalau mereka bisa bersatu, kenapa kita tidak bersatu? Mari melalui firman Tuhan malam hari ini, kita mau jaga kebersamaan kita dalam seluruh gereja. Biarpun kita berbagai macam gereja, bermacam-macam, tapi kita menjadi satu saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 47 yang terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang diselamatkan. Jadi artinya jiwa-jiwa makin bertambah kalau ada kebersamaan. Perhatikan, ini itu bukti nyata. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa? Dari ayat sebelumnya mereka bersama-sama, bersehati, bertekun di dalam kasih Tuhan. Apa yang mereka miliki bukan untuk gontok-gontokan, bukan untuk saling saing-saingan, bukan saling meninggikan diri, bukan saling sikut-sikutan, tidak. Tapi mereka bersehati, mereka bertekun dan takut sama Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tanda-tanda heran dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan kalau ada kebersamaan. Seperti doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Tuhan maunya supaya mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu. Itulah kasih Tuhan. Oleh itu mari, biar melalui firman Tuhan malam hari ini membuat mata kita bersama. Baik dalam rumah tangga Bapak Ibu, suami istri harus menjadi satu. Bersamaan, jangan suka ribut-ribut. Damai satu sama lain. Dalam pelayanan antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain, mari kita semua satu di dalam kasih Kristus. Bersama-sama, biarpun berbeda di sinode, berbagai macam perbedaan, tapi ingat di dalam Yesus ada kesatuan tubuh Kristus. Di dalam Yesus ada kebersamaan. Pandang Tuhan Yesus seperti wajah kita. Mata dan hidung beda loh saudara. Mata, hidung, mulut, telinga berbeda, tapi membangun suatu keindahan, membangun suatu cinta kasih. Tangan kita berbeda. Ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Berbeda semuanya. Tetapi membangun suatu kekuatan. Bayangkan kalau kita membak piring. Gak bisa satu, cuma jempol saja. Piring tak jempol jatuh saudara. Piring, gelas, barang kita pegang bersama-sama. Artinya kebersamaan ada kekuatan. Kebersamaan ada kesatuan tubuh Kristus. Pada itu mari melalui firman Tuhan malam hari ini membuat kita membuka paradigma kita baru, yaitu kita menjadi satu, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Tidak boleh dendam, dengki, benci di antara kita yang adalah kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan saya membaca di dalam Yohanes pasal 13 bahwa Tuhan maunya setiap kita ada kasih, saling mengasihi, sehingga kita disebut murid-murid Tuhan. Mari saya mau baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 34-35 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu kamu supaya saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani, oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi, mengasihi, oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan Yesus mengasihi terlebih dahulu, cinta kita semua. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, ada pengampunan, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari kita saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Tidak boleh dendam ada, benci di antara kita. Amin. Karena kita anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saling mencintai kita, sudah mengampuni semua dosa kita. Mari kita saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sebelum berbaring tidur berjaga dan berdoa, dan kita ikuti firman Tuhan seperti gereja mula-mula. Mari kita hidup di dalam kasih, saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Tidak boleh dendam, dengki, benci di antara kita, iri hati. Tidak boleh hati yang miring. Tapi mari hati kita bersih dan tulus, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.